Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila tentunya di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sini sudah hadir Bu Ruri. Boleh Ibu dikenalkan terlebih dahulu nih ke Sobat JKN biar lebih dekat nih Bu. Selamat sore. Iya. Terima kasih atas undangannya. Nama saya Dia Hadisyona Luri. Saya biasa dipanggil Ruri dan saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dan juga peneliti di LPM UI. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya sudah berkenan hadir nih di podcast JKN SMI. Terima kasih Mbak Mila. Iya, sama-sama Ibu. Nah, tentunya kan lembaga ini tuh penelitian ya Bu ya terkait ekonomi dan masyarakat gitu ya. Kita juga terkait dari program JKN ini tentunya kan untuk masyarakat nih program yang diselenggarakan. Nah, dari Ibu nih selaku peneliti juga nih kan ya Bu. Nah, apa sih yang Ibu ketahui terkait program JKN gitu Bu? Jadi kebetulan beberapa penelitian kami memang spesifik melihat bagaimana jaminan sosial dan juga khususnya jaminan kesehatan nasional. Kalau melihat perkembangannya sejak di 2014, tentunya program JKN ini sangat pesat perkembangannya, baik dari kepesertaan, cakupan, akses kesehatan bagi masyarakat dan juga manfaat bagi masyarakat yang tentunya ini membuat semakin banyak berbagai segmen, berbagai lapisan yang ingin untuk memiliki jaminan kesehatan nasional gitu ya. Memang mungkin masih banyak tantangan-tantangan, terutama kepesertaan mandiri, tetapi rasanya semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan juga pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan dan juga untuk memaintain gitu ya kepesertaan tersebut agar tetap memberikan manfaat yang kontinu gitu ya bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Oke, betul sekali sih Bu. Jadi kan memang program JKN ini sebetulnya program pemerintah untuk menyasar seluruh lapisan masyarakat ya. Mungkin nyambung juga kan sama penelitian yang sering dilakukan gitu ya terkait ekonomi dan masyarakat. Tentunya dari masyarakat ini tidak hanya biasanya sih pihak tertentu gitu ya, tapi memang siapapun gitu memang wajib untuk terdaftar di program JKN ini gitu. Terus tadi kan sudah sempat dibahas ya terkait dari 2014 karena memang untuk BPJS Kesehatan ini yang sebelumnya itu pernah Askes ya Bu ya sudah menjadi BPJS Kesehatan sejak 2014. Nah, menurut Ibu nih selaku peneliti di lembaga penelitian gitu, sejauh ini terkait program JKN itu yang telah berjalan gitu ya semenjak 2014 nih menjadi BPJS Kesehatan, apa saja sih yang terlihat perkembangannya gitu yang Ibu lihat gitu? Baik. Yang seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya yang paling menonjol adalah kepesertaan yang tentunya ini terkait dengan target universal health coverage, komitmen dari pemerintah untuk memberikan akses yang sama, yang merata terhadap pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat. Angka yang saya punya sekitar 98% sudah tercover oleh BPJS Kesehatan, dan kita bisa lihat BPJS Kesehatan itu seperti kebutuhan pokok sekarang ya bagi masyarakat. Dan apapun yang muncul isu-isu terkait BPJS Kesehatan menjadi banyak perhatian, concern masyarakat gitu. Memang mungkin mengenai perkembangan lain, mungkin memang masih ada tantangan dalam hal kepesertaan, terutama yang kepesertaan mandiri. Memang masih ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin
masih belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya untuk mengiur untuk kesehatan sendiri begitu ya. Tapi seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dan juga pengetahuan, penyebaran informasi, advokasi juga yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, semakin terlihat sih sebenarnya peningkatan atau mungkin partisipasi dari kepesertaan mandiri itu sendiri, dan juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir kami melihat sudah cukup banyak acknowledgement dari masyarakat tentang betapa bermanfaatnya jaminan kesehatan nasional ini. Betul. Nah, jadi Bu, saya tertarik nih. Tadi kan Ibu sampaikan sebenarnya mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi terkait kesadaran atau pentingnya terkait program JKN nih. Kan sekarang mungkin dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi mungkin ya, maksudnya tuh jadi peserta itu atau mungkin masyarakat lebih memahami gitu terkait kesadaran. Nah, sebelumnya pernah ada melakukan penelitian terkait ini nggak sih Bu? Di LPM ada beberapa penelitian sebelumnya, termasuk willingness to pay, keinginan. Jadi bukan cuma kemampuan ya. Jadi banyak yang mampu tapi keinginan, ya kemauan untuk membayar. Tentunya ini karena di sisi segmen lain dari JKN adalah PBI gratis. Jadi kadang orang memandang, oh ini kok bisa dapat gratis, kok saya enggak. Tetapi bagi mereka yang mampu ini sangat penting ya. Jadi salah satu yang menjadi kesimpulan dari berbagai studi tentang willingness to pay, tidak hanya yang LPM lakukan saja, tetap adalah terutama perubahan mindset, pemikiran tentang betapa pentingnya kita bertanggung jawab atas kehidupan kita gitu ya, bahwa kesehatan dan juga misalnya masa depan untuk pensiun dan segala macam itu adalah tanggung jawab pribadi. Memang pemerintah berkontribusi dalam hal memberikan akses yang seluas-luasnya bagi fasilitas kesehatan, memperbaiki kualitas fasilitas kesehatan, memberikan kemudahan untuk masyarakat melakukan klaim melalui BPJS Kesehatan dan administrasinya. Tetapi ya itu dia kehidupan ya, mindset tentang bahwa kita pribadi bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di masa depan, itu menurut saya yang menjadi hal mendasar kenapa masih banyak yang belum mau gitu ya untuk mengiur menjadi peserta mandiri, padahal segmen peserta mandiri potensinya sangat besar ya, terutama mereka yang bekerja sebagai wira swasta. Itu cukup besar. Betul sih Bu, jadi sebenarnya dari tadi ya ability to pay dengan willingness to pay gitu ya. Jadi memang ada yang memang sudah mampu tapi memang karena belum ingin gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu faktornya gitu ya. Nah sebenarnya ini sejalan sih pernah saya lakukan juga gitu ya. Sering mengkomunikasikan terkait informasi tagihan iuran untuk mengingatkan seperti itu ya Bu. Mungkin ada yang sebenarnya tuh mampu cuman nanti dulu gitu. Sebetulnya kan seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya kesehatan itu jangan nunggu dari orang lah ibaratnya, kita juga bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu. Memang dari pihak pemerintah dan gerakan program JKN juga memang sudah menyediakan gitu ya untuk aksesibilitas baik layanan administrasinya ataupun layanan kesehatan dari Vaskesnya yang sudah bermitra dengan kami, seperti yang digaungkan setiap harinya gitu ya Bu. Di situ ada namanya transformasi mutu layanan, mudah cepat setara. Jadi tentunya berbagai kemudahan, terus akses layanannya yang cepat, dan kita tuh setaranya tuh ya sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ada peserta yang memiliki hak kelas rawat misalnya kelas 1 ya pasti tentunya dia akan menerima layanan sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Itu untuk misalnya seperti yang peserta mandiri, atau kalau yang tadi terkait peserta yang ditanggung oleh perusahaan itu kan sudah ada ketentuan lain ya terkait untuk pilihan kelasnya gitu. Jadi sebetulnya
setiap peserta itu memang sudah memiliki hak dan kewajibannya. Dia kalau misalnya memang sudah mengikuti sesuai dengan ketentuan dan kartunya aktif, kalau di saat digunakan kan pasti ya bisa dipakai gitu ya. Betul. Nah, lalu kemudian Ibu terkait aksesibilitas ini sebenarnya kan nggak hanya dari fasilitas kesehatan nih. Jadi dari pihak BPJS Kesehatan juga banyak menyediakan berbagai inovasi gitu ya. Salah satunya ada aplikasi mobile JKN Ibu. Cuman memang mungkin kita tidak bisa menyamaratakan semua peserta itu memiliki smartphone gitu. Tapi tidak hanya itu juga, karena kita juga ada layanan administrasi ke kantor cabang. Jadi sebetulnya memang untuk layanan ini gitu ya, untuk seluruh lapisan masyarakat tidak pandang bulu siapapun gitu kan. Jadi memang ya itu, dengan adanya mungkin dari pihak Paskes, kemudian dari berbagai, mungkin dari salah satunya dari lembaga penelitian juga termasuk yang berkontribusi untuk demi keberlangsungan program JKN ini gitu Bu. Nah mungkin dari Ibu nih selaku dari lembaga peneliti gitu ya, kekuatan apa sih yang dimiliki dan kelemahan apa yang dimiliki gitu? Baik, kalau kekuatan tadi seperti yang Teh Mila sampaikan gitu ya, semua sudah dirangkum dengan baik. Memang mungkin kalau kelemahan itu menjadi tantangan ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mindset Indonesia sangat luas, jadi tentunya lapisan masyarakat, segmen-segmennya itu sangat banyak. Kita tidak bisa hanya melihat menurut pendidikan, tetapi juga menurut wilayah ya, yang tentunya itu mempengaruhi pemahaman tentang pentingnya JKN itu sendiri. Dan kemudian mungkin bukan kelemahan juga ya, tapi mungkin kalau saya boleh bilang tantangan, tentunya perlu komitmen berbagai pihak. Nah, ini mungkin masalah masalah kita semua ya, bahwa berkomunikasi dengan berbagai lapisan, berbagai instansi untuk mendapatkan komitmen bersama untuk meningkatkan terutama kepesertaan dan meningkatkan kualitas, itu ya sudah lama menjadi tantangan kita ya. Untuk saya yakin sih mungkin kelemahannya sudah diidentifikasi sih oleh BPJS Kesehatan ya, tapi selama ini yang kami lihat bahwa tantangan itu sudah disadari, tetapi memang mungkin masalah eksekusi atau improvementnya memerlukan kesadaran bersama, komitmen bersama. Dan ini tentunya nggak cuma BPJS Kesehatan sendiri, tapi juga namanya kesehatan masyarakat dan komitmen OHC ini kan sebenarnya komitmen nasional ya. Nah mungkin di situ tantangannya, yaitu koordinasi lintas sektor dan siapa yang mengorkestrasi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Iya betul. Memang tidak bisa berjalan kalau misalnya hanya BPJS Kesehatan gitu ya. Dari Pemda lah, dari fasilitas kesehatan. Memang betul sih, berbagai pihak terlibat demi kesehatan masyarakat Indonesia seperti itu. Mungkin dari Ibu nih dari kacamata sebagai peneliti gitu, ada saran atau masukan dari adanya program JKN yang telah berjalan dari semenjak lama gitu? Mungkin kalau saran dan masukan, karena kita sering melihat dari helikopter view gitu ya. Jadi memang lebih ke keseluruhan pihak sebenarnya ya, untuk berkoordinasi lebih baik gitu. Untuk BPJS Kesehatan sendiri saya yakin memang banyak isu-isu yang kecil-kecil gitu ya, masalah kepesertaan yang kurang gitu kan, kemudian mungkin soal klaim, ya kan, soal klaim yang lama di berbagai wilayah gitu. Tetapi tentunya ini kan kita sudah melihat bahwa sudah ada inisiatif, sudah ada, tapi memang permasalahan nggak akan selesai ya. Sehingga kalau menurut saya sih saran tidak hanya ke BPJS Kesehatan ya, tapi ini rekomendasi yang kepada pemerintah agar mungkin bisa memperbaiki koordinasi lintas sektor terkait dengan pelaksanaan JKN. Gitu. Kita banyak segmennya,
kemudian banyak pula isunya seperti misalnya yang PHK sekarang ekonomi sedang mungkin kurang baik kondisinya. Jadi bagaimana mitigasinya, ini hal-hal yang sangat prioritas sehingga memerlukan, dan juga nggak bisa BPJS sendirian untuk melaksanakannya. Masyarakat juga menurut kami perlu membantu juga ya dengan mencoba mengedukasi dirinya dengan lebih baik tentang pentingnya untuk memiliki jaminan ya, terutama jaminan yang mandiri begitu. Oke, iya. Baik Ibu. Nah, tadi kan sudah disampaikan gitu sebetulnya ya program JKN itu sudah ada ya kekuatan atau kelemahannya berupa tantangan juga ya yang sebetulnya sudah teridentifikasi nih. Nah, mungkin dari lembaga penelitian nih misalnya, adakah gitu upaya yang dilakukan untuk membantu nih keberlangsungan terkait program JKN ini gitu, Bu? Kalau dari lembaga penelitian, kami melakukan kajian yang utama ya. Jadi kajian-kajian kami, terutama dari LPM itu seperti menjadi mitra pemerintah ya. Kami mendampingi pemerintah sejak tahun 1960-an. Kami lembaga penelitian yang termasuk yang tertua di Indonesia. Sudah sejak lama mendampingi pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan. Demikian pula terkait dengan jaminan sosial ini, salah satu kelompok kajian yang LPM miliki itu adalah kajian social protection atau jaminan sosial yang sering melakukan studi-studi terkait dengan tidak hanya kepesertaan, kemudian willingness to pay, juga kajian tentang tarif, gitu. Jadi kami berusaha melalui kompetensi kami lah ya, gitu, karena kami di ekonomi berusaha membuat kajian dan memberikan rekomendasi untuk membantu meningkatkan implementasi jaminan sosial di Indonesia. Untuk JKN sendiri memang cukup banyak rekomendasi, antara lain tadi yang saya sampaikan seperti willingness to pay dan juga kajian untuk meningkatkan kepesertaan dan juga misalnya kajian kepesertaan yang khusus melihat menggunakan lensa gender temporal. Jadi kebutuhan untuk kelompok-kelompok marginal tidak hanya perempuan tetapi juga seperti penyandang disabilitas, lansia, itu kami mencoba membuat kajian dan juga merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan gitu ya, yang kami sampaikan melalui forum-forum diseminasi, dan kami konsisten menyampaikannya dalam diseminasi, dalam bentuk advokasi. Kami membuat policy brief dan mudah-mudahan itu menjadi satu masukan penting ya untuk pemerintah. Oh, oke. Jadi yang saya tangkap tuh kalau misalnya dari lembaga penelitian itu jadi melakukan penelitiannya nih, mengkaji gitu ya. Kemudian di hasil kajiannya itu disampaikan melalui forum. Betul. Kemudian kalau misalnya setelah disampaikan di forum, berarti ada yang menindaklanjutinya berarti itu. Betul. Jadi karena kami bekerja sama dengan institusi termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga dan juga lembaga-lembaga internasional yang memang concern, yang bukan peduli, tetapi memang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan implementasi dari jaminan sosial di Indonesia. Oke, baik. Nah, itu dia Sobat JKN, sudah panjang sekali ya terkait program JKN, keberlangsungan program JKN, kemudian sudah banyak sekali yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan melalui lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat ya, LPM UI gitu. Nah, boleh Bu sambil kita sampaikan nih ke Sobat JKN, kan tadi sudah saya sampaikan nih terkait adanya transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Nah, itu dia, jangan lupa ya Sobat JKN, itu mudah, cepat, setara. Sudah dimudahkan berbagai akses untuk Sobat JKN, pokoknya untuk layanan administrasi, untuk layanan ke Vaskes, sudah banyak yang mengupayakan agar program JKN ini tetap berlangsung gitu dan berkelanjutan tentunya. Nah, sebelum saya tutup nih Bu, ada pantun yang mau lewat, boleh dibantu cakep ya?
Melihat langit indahnya Jakarta. Cakep. Merangkai kata hingga beralinea. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Mila dari Sukabumi Teh ya. Oke, terima kasih sekali Terima kasih, ya Ibu Mila. sudah berkenan hadir. Itu saja ya. Sampai jumpa sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.